Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku semua apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya belajarnya? Kali ini masih bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Di tema yang pertama, subtema ketiga yaitu lingkungan dan manfaatnya. Dan kali ini kita akan belajar di muatan pelajaran IPS. Teman-teman, materi kita yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tahukah kamu apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Di Indonesia sendiri, wilayah perairannya lebih luas daripada daratan. Kalau daratannya sekitar 1,9 juta kilometer persegi, wilayah lautannya sekitar 6,3 kilometer persegi. Jadi Indonesia tuh luas banget ya wilayah perairannya, bisa kalian lihat ya di peta ini. Nah, negara maritim ini atau wilayah perairan yang luas ini mempengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia. Di kawasan pesisir biasanya mereka bekerja sebagai pembudidaya mutiara, petani kelapa, petani garam, ataupun menjadi nelayan. Pemilihan pekerjaan dipengaruhi oleh potensi alam. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, kondisi geografis negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya diakibatkan karena adanya kegiatan jual beli di masyarakat, hingga terjadi percampuran budaya dari Indonesia dan luar Indonesia dan berdampak pada munculnya budaya positif dan budaya yang negatif. Adanya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya menyebabkan yang pertama dampak yang positif, yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Dan yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kondisi geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari keragaman suku bangsa, kemudian bahasa daerah, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, suku Kubu, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selain suku, bahasa daerahnya juga beragam. Ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali ya keragaman bahasa daerah di Indonesia. Untuk menanyakan apa kabar saja, dari 4 suku yang berbeda sudah mempunyai 4 bahasa yang berbeda. Seperti ini nih contohnya. Nara Gerotelo, gimana kabarnya? Ken kabare? Baa kabar? Nah, selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia juga memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu. Misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk. Kemudian, selain rumah adat juga memiliki senjata tradisional dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan
juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Beberapa contoh atau bandar udara yang terkenal di Indonesia. Pertama, Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh. Kemudian Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Ada juga Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Ada Bandara Ngurah Rai di Bali. Ada Bandara Sentani di Papua. Dan Bandara Juanda di Jawa Timur serta Hussein Sastranegara di Jawa Barat. Nah, ada juga pelabuhan yang terkenal. Yang pertama ada Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Bakahuni Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Ada juga Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Nah, teman-teman, tugas kalian sekarang kerjakan ya di buku tulis tematik soal yang akan Ibu berikan. Yang pertama adalah sebutkan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, kalian play lagi videonya, ada. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, lengkapi tabel di bawah ini. Jadi itu ada nama bandara dan kalian menuliskan nama provinsinya, atau ada nama provinsi, kalian sebutkan nama bandaranya. Begitu juga dengan nama pelabuhan dan nama provinsi. Oke. Jangan berhenti belajar dan berkarya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.